Bagaimana jika dunia hanya dihuni oleh INFJ? Apakah ini akan menjadi surga yang penuh harmoni dan pemahaman mendalam, atau justru jebakan eksistensial yang menelan dirinya sendiri? Kita akan membedahnya dari aspek sistem sosial, ekonomi, hubungan antar individu, hingga potensi kegagalan fatal dari dunia yang terlalu idealis. Apakah dunia ini akan menjadi utopia yang penuh harmoni, atau justru terbentuk sistem sosial yang unik dengan tantangan tersendiri? Kalau begitu, simak selengkapnya. Dari segi struktur sosial, dalam dunia yang INFJ kelola, kepemimpinan dan politik akan menciptakan pemerintahan yang filosofis dan visioner. INFJ dikenal sebagai pemimpin yang inspiratif. Mereka malah lebih mirip dengan filsuf dibanding politisi pragmatis. Dunia yang hanya dihuni oleh tipe kepribadian ini, pemerintahannya tidak akan berbasis pada kekuatan militer atau kekuasaan ekonomi, melainkan pada nilai-nilai idealisme, kebijaksanaan, dan etika. Dunia INFJ tidak akan memiliki pemimpin dalam arti tradisional. INFJ sendiri sebenarnya tidak begitu tertarik pada kekuasaan yang bentuknya demi kepentingan pribadi. Mereka memang menginginkan pengaruh, tetapi bukan dalam bentuk dominasi. Kemungkinan besar sistem pemerintahan dalam dunia ciptaannya akan berbentuk dewan filsuf, di mana keputusan diambil melalui refleksi mendalam dan perdebatan filosofis yang cukup panjang. Akan tercipta demokrasi reflektif. Tidak ada pemungutan suara berbasis mayoritas, melainkan perdebatan panjang hingga mencapai konsensus moral tertinggi. Pemimpin dipilih berdasarkan visi dan kebijaksanaan mereka, bukan karena popularitas atau kekayaan. Mereka yang memiliki ide paling transformatif akan dihormati sebagai pemimpin. Dalam pemerintahannya, politik kekuasaan akan sangat berkurang. Tidak ada politisi korup karena INFJ lebih termotivasi oleh makna dan dampak daripada kepentingan pribadi. Namun, perdebatan idealisme yang berkepanjanganlah yang paling mungkin bisa jadi masalah. Dalam aspek ekonomi, INFJ bukanlah tipe yang terobsesi dengan kekayaan material atau kompetisi pasar. Dunia yang dihuni oleh INFJ kemungkinan besar akan memiliki ekonomi berbasis keberlanjutan dan kesejahteraan sosial, bukan sistem kapitalisme agresif. Terbentuk juga ekonomi berbasis sosial dan spiritual. Alih-alih profit, bisnis akan berorientasi pada nilai moral, etika, dan keberlanjutan. Sistem barter atau komunitas ekonomi akan terjadi. INFJ lebih suka berbagi sumber daya dengan cara yang adil dan bijak. Mereka mungkin akan menciptakan sistem di mana ekonomi tidak hanya didasarkan pada uang, melainkan pada pertukaran nilai dan kontribusi sosial. Seni dan filsafat juga bahkan bisa jadi mata uang baru. Artinya profesi seperti seniman, filsuf, dan konselor akan lebih dihargai daripada pengusaha atau industrialis. Ekonomi kapitalisme akan mati, ekonomi keberlanjutan akan bangkit. Bisnis tidak akan didorong oleh keuntungan, melainkan oleh nilai spiritual dan sosial. Setiap produk atau jasa yang tidak memiliki dampak positif bagi jiwa manusia akan dianggap tidak bernilai. Orang-orang akan bertukar keterampilan dan barang berdasarkan nilai subjektif. Dalam dunia ini, mungkin inovasi teknologi akan relatif melambat, karena tanpa motivasi finansial atau persaingan, dunia ini akan lebih lambat dalam menciptakan terobosan teknologi besar. INFJ lebih fokus pada inovasi spiritual dan artistik, dibandingkan dengan penciptaan alat-alat industri yang pragmatis. Sementara dalam segi hubungan sosial dan budaya, masyarakat akan penuh dengan empati. Sebagai individu yang mendalam, INFJ cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain yang tidak memiliki kedalaman yang serupa. Jika seluruh dunia dihuni oleh INFJ, hubungan sosial bisa menjadi lebih intens tetapi juga melelahkan. Semua orang akan memahami perasaan satu sama lain dengan sangat mendalam. Konflik interpersonal akan jarang terjadi. Tidak ada yang merasa tidak dipahami. Namun justru karena hal itu, tidak akan ada ruang untuk kesalahpahaman kreatif yang biasanya hal inilah yang dapat memperkaya hubungan manusia. Hubungan dalam dunia ini menjadi terlalu intens.
Setiap interaksi sosial seolah menjadi sesi terapi yang melelahkan. Tidak ada small talk, hanya diskusi mendalam tentang eksistensi, tujuan hidup, dan trauma masa lalu. Budaya akan penuh dengan simbolisme dan makna. Seni, sastra, dan film dalam dunia INFJ akan sangat filosofis dengan makna yang kompleks dan multi-layered. Meskipun terdengar bagus, namun hal ini juga tetap memiliki potensi untuk terjadinya isolasi diri. Karena INFJ sendiri adalah makhluk yang membutuhkan banyak waktu untuk refleksi. Akibatnya, meskipun mereka hidup dalam komunitas penuh pemahaman, tetap akan ada kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial. Akan terjadi keheningan massal. Akan ada periode-periode panjang di mana seluruh masyarakat tenggelam dalam diam, bukan karena tidak ada yang bisa dikatakan, melainkan karena semua orang terlalu sibuk untuk berpikir sendirian. Meskipun dunia yang dihuni oleh INFJ terdengar seperti utopia yang penuh kedalaman dan pemahaman, tetap akan muncul beberapa tantangan. Tantangan seperti overthinking kolektif dan stagnasi keputusan, kurangnya inovasi teknologi praktis, kesulitan dalam menangani konflik besar hingga resiko depresi massal. INFJ seringkali terlalu banyak merenung sebelum mengambil keputusan. Jika semua orang memiliki kecenderungan ini, mungkin akan sulit bagi masyarakat untuk membuat keputusan cepat, terutama dalam situasi darurat. Jika semua orang terlalu sibuk memikirkan makna terdalam dari segala sesuatu, lalu siapa yang akan bertindak? INFJ lebih tertarik pada pemikiran abstrak daripada teknologi praktis. Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi mungkin akan melambat karena orang lebih fokus pada konsep filosofis daripada penciptaan alat-alat fungsional. INFJ tidak termotivasi oleh status atau persaingan. Dalam dunia tanpa kompetisi, tidak ada industri yang berkembang pesat. Semua orang puas dengan menjadi cukup baik selama itu bermakna. Penemuan dan eksplorasi akan berkurang. INFJ lebih tertarik dalam mengeksplorasi dunia batin mereka sendiri dibandingkan menjelajahi ruang angkasa atau mengembangkan AI super canggih. Seni menjadi satu-satunya bentuk dari ekspresi kemajuan. Meskipun INFJ memiliki kemampuan memahami orang lain, mereka cenderung menghindari konflik secara langsung. Jika ada perbedaan besar dalam visi dan idealisme, bisa terjadi stagnasi karena tidak ada yang mau bertindak tegas untuk menyelesaikannya. Ketika semua orang di dunia terus-menerus menganalisis keberadaan mereka, ini bisa menciptakan gelombang eksistensialisme kolektif. Dunia akan penuh dengan jiwa-jiwa yang terlalu sadar akan kefanaan mereka. Tingkat kepuasan hidup mungkin lebih berpotensi akan rendah, karena INFJ tidak bisa menerima kebahagiaan sederhana. Mereka selalu mencari makna yang lebih dalam. Hal ini dapat menimbulkan resiko terjadinya nihilisme massal. Semua orang akan merasa sadar bahwa hidup tidak memiliki makna yang objektif. Dampak dari hal ini bisa muncul sikap apatis terhadap kehidupan duniawi. Dunia INFJ bisa menjadi tempat di mana depresi dan burnout justru lebih umum untuk terjadi. Dunia INFJ bisa menjadi terlalu serius dan berat, kehilangan spontanitas dan kegembiraan sederhana yang membuat kehidupan terasa bernilai. Jadi apakah dunia INFJ adalah utopia? Dunia yang hanya dihuni oleh INFJ akan menjadi tempat yang sangat damai, reflektif, dan penuh makna, tetapi juga statis, melankolis, dan terlalu berat oleh eksistensi itu sendiri. Kelebihan dari dunia yang hanya dihuni oleh tipe kepribadian INFJ diantaranya ialah tidak ada kriminalitas dan eksploitasi, hubungan sosial penuh empati, budaya seni dan filsafat akan berkembang pesat, seria ekonomi berbasis keberlanjutan dan moralitas akan terjadi. Sementara kekurangan dari dunia ini ialah pengambilan keputusan akan melambat karena overthinking kolektif lebih sering terjadi. Kurangnya inovasi teknologi dan eksplorasi dunia luar, munculnya potensi terjadinya depresi eksistensial massal, serta kehidupan sosial bisa terlalu intens atau terlalu sunyi. Kalau begitu, apakah ini utopia atau distopia? Dunia yang hanya dihuni oleh INFJ akan menjadi tempat yang unik, penuh dengan empati, refleksi, dan idealisme. Namun tanpa kehadiran tipe kepribadian lain yang lebih praktis dan ekstrovert, dunia ini bisa menjadi tempat yang stagnan, terlalu introspektif,
dan sulit untuk berkembang dalam aspek pragmatis. INFJ mungkin akan menciptakan dunia yang lebih harmonis dibanding realitas kita saat ini. Tetapi pada akhirnya, keberagaman kepribadianlah yang memungkinkan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Dunia yang ideal bukanlah yang hanya dihuni oleh satu tipe kepribadian, melainkan yang memungkinkan setiap tipe kepribadian dapat memberikan kontribusi uniknya dalam kehidupan. Dunia INFJ bukanlah utopia sempurna, melainkan eksperimen sosial yang menarik dengan konsekuensi filosofis yang kompleks. Seperti Yin dan Yang, INFJ juga tetap membutuhkan kehadiran tipe kepribadian lainnya agar dunia tetap seimbang. Baiklah kalau begitu seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.